Setiap tahun pastinya ya melihat hewan kurban ini ada sapi, ada kambing, ada kerbau, ya unta juga ya, tapi nggak ada ya kalau di Indonesia ya Ustadz ya. Iya, kita nggak berkorban unta juga. Nah ini bagaimana sih Ustadz, Ustadz sama saya dokter, kita melihat kondisi hewannya untuk siap dikorban ini? Ya, terkait dengan hewan kurban ini memang ada syarat ya, syarat syar'inya ya, Pak Ustadz ya. Jadi hewannya itu kan cukup umur ya, cukup umur, kemudian hewan itu sehat, ya, kemudian tidak cacat. Nah ini syarat-syarat ini kami sebagai dokter ini harus memastikan cukup umurnya itu seperti apa. Itu yang nanti akan disampaikan Pak Ustadz. Ini ada hadisnya, katanya janganlah kamu sembelih, katanya yang sembelihlah hewan yang musinah ya. Jadi kalaupun itu sulit, itu boleh yang jas'ah, domba. Jadi terkait dengan itu, musinah itu kalau saya nanti bisa dijelaskan Pak Ustadz ya. Musinah itu kan berganti gigi, ya kan? Ya Pak Ustadz ya, berganti gigi. Jadi berganti gigi itu kami harus memastikan di lapangan hewan-hewan yang sudah berganti gigi. Ini kebanyakan masyarakat tuh nggak awam terhadap pergantian gigi. Betul dokter, iya ya. benar. Karena jadi, sesuai dengan riwayatnya saja ya Ustadz ya, katanya 1 tahun ya usianya, usia hewannya. Tapi jadi, ternyata nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi umurnya itu kan sesuai dengan setelah berganti gigi itu bisa dia 1 tahun atau 1 tahun lebih. Jadi makanya kalau di kita 1 tahun lebih gitu kan, untuk kambing, kemudian 2 tahun lebih untuk sapi. Tapi lebihnya itu kan relatif sekali. Jadi relatif bisa saja dia 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 4 bulan. Jadi jangan sampai kita mengatakan itu pasti di 2 tahun gitu. Nah ada banyak sekali yang protes kepada saya. Ini saya udah pelihara ini lebih 2 tahun katanya. Ya kan saya beli kemarin itu umurnya sekian. Nah tapi belum ganti gigi. Nah, ini kan persoalannya seperti ini, jangan sampai terjadi ada perdebatan. Yang pasti itu adalah hewan yang sudah berganti 1 pasang gigi tetap. Nah ini kami harus pastikan. Jadi kalau dipastikan di lapangan itu ada juga penjual yang tidak mengerti juga. Nah ini kalau di sapi ini alhamdulillah kalau di Palembang ini sudah ada asosiasi penyedia sapi kurban, hewan kurban. Nah ini termasuk Pak Saim ini yang tanda tangan sertifikatnya yang dari MUI, Pak Wali Kota itu membuatkan sertifikat terkait dengan penyedia hewan kurban yang sudah dibina, yang mengerti dengan syarat-syarat syar'i itu. Nah ini alhamdulillah. Mereka kalau jual pun ini belum masuk hewan kurban ini nggak boleh, gitu. Ini nggak boleh. Udah paham. Tapi untuk kambing ini kebanyakan ini kan pengusaha-pengusaha kita. Ya, KK itu di sekitar 1,5, ada yang paket 1,5 atau 2 juta. Ini coba kita lihat tadi kambing sekarang itu dengan harga sekian itu dapatnya seperti apa, ya kan? Jadi 2 juta. Nah, sekarang itu untuk kurban sekitar 3,5 juta. Kalau di lapangan kita idealnya begitu, apalagi kambing jenis peranakan etawa ya itu badannya besar, umurnya sebenarnya masih muda. Belum ganti gigi biasanya. Ya. Mungkin nanti ini bisa dibahas. Maksudnya berarti masyarakat juga harus paham ya dokter ya, harus tahu jangan sampai ketika kita memang berniat ingin mengerjakan ibadah tetapi ternyata tidak sesuai dengan anjurannya seperti itu. Jadi inilah kami ingin memastikan bahwa itu sebenarnya ini harus ada dokter hewan, kemudian dari pemerintah sendiri, kemudian dari MUI, BPJPH yang untuk sertifikasi produk halal itu ini kan nggak jauh beda dengan sertifikasi produk halal sebenarnya, produk sah kurban gitu. Hewan sah kurban. Nanti mungkin ini kita bisa menyatukan visi ya kan, untuk kita lakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan hewan yang memang sesuai dengan syariat yang punya sertifikat sesuai dengan syariatnya. Itu terkait dengan umur. Terus terkait dengan kesehatan. Ini kesehatan ini ada fatwa MUI ya kan, nomor 23 tahun 2022 ini terkait dengan masalah PMK sekarang ini. Ya. Ini MUI telah mengeluarkan fatwa itu bahwa hewan-hewan yang munculkan atau kelihatan mengalami gejala klinis yang ringan. Seperti apa tuh ringannya? Ringan itu keluar liur, kemudian ada bercak luka di mulut sedikit, kemudian di kuku masih ada luka ya kan, infeksi. Dia ini kan infeksi mulut dan kuku. Ini virus virus ya.
tidak copot ya kukunya, itu masih sah sebagai hewan kurban. Ya kan? Akan tetapi kalau sudah bergejala berat, nah bergejala berat ini sampai tidak bisa berdiri, ya kan? Karena kukunya copot, misalkan mulutnya sudah rusak, ini menyebabkan dia tidak bisa berdiri dan cacat pincang, bukan pincang lagi, memang tidak bisa jalan, ya kan? Lumpuh gitu. Jadi itu mungkin itu yang gejala berat. Tapi jangan khawatir karena gejala ringan. Ini penyakit ini kan mudah disembuhkan dan juga tidak berbahaya bagi manusia. Nah, ini yang poin pentingnya kan di situ. Jadi kita bisa menghilangkan gejala tidak berliut, tidak mau makan. Itu dengan mudah itu bisa kita pemberian obat itu bisa kita pulihkan. Akan tetapi memang penyakit ini kan cepat sekali menyebar. Karena itu ya udara ya. Iya, dia bisa melalui udara. Ya, apalagi dalam satu kandang itu banyak biasanya kan peternak ya. Peternak ini sering berikan komporan ya. Ya, komporan itu makanan dicampur air itu dimasukkan bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Jadi kalau minum di sini ada ingus, bisa kan keluar. Oh iya, ini makanya mudah sekali. Nah, itu yang mempercepat itu penularan. Yang kedua, sapi yang sakit masih disatukan dengan sapi yang sehat. Tidak diisolasi ya. Tidak diisolasi. Tapi bersyukurnya kenapa? Itu kalau di Palembang ini kan di awal-awal, di bulan Mei kemarin, Mei sudah kena. Wabahnya sudah. Dia nggak lama 10 hari, 7 hari sudah membaik. Nah, ini kondisinya telah membaik. Kalau di sini kebanyakan membaik. 93% sudah membaik. Alhamdulillah. Ya, tapi mungkin ada yang baru-baru yang muncul. Ini yang menyebabkan masih ada 7%. Ya, 7%. Nanti kalau angkanya nanti ke dinas peternakan ya. Dinas peternakan yang akan menyampaikan. Nah, ini terkait dengan masalah kesehatan. Kan? Kesehatan dia tidak sakit, penyakit ini tidak menular kepada manusia. Khususnya kepada manusia. Ya, kalau ada penyakit menular ini yang kita khawatir, ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ini akan memberikan mudarat yang lebih besar kepada manusia nanti kan, masyarakat yang mengkonsumsi. Ini terkait dengan tidak pincang itu jelas. Kalau itu jelas semua itu Pak Sudarya, mata tidak buta itu jelas bisa kita lihat. Tapi kan ada juga yang ada cacat tanduk luka sedikit, itu ringan. Bisa diobati gitu ya dokter. Bisa kalau pecah tanduk, mungkin Pak Ustadz ya, pecah tanduk itu dibolehkan kalau di dalam dalam patuanya. Ya kan, sudah patah. Nah, yang tidak boleh ini kan yang sudah patah. Kalau sudah patah itu nggak boleh. Nah, terkait dengan penyakit ini mungkin penyakit yang berat saja yang tidak boleh. Terus kedua, tidak cacat ini yang saya bilang tadi, cacat buta, kemudian pincangnya ini pincang yang berat. Jadi bukan pincang yang kadang-kadang ada yang bertanya, ini kan awalnya kan tidak pincang di bawah kemudian dia jatuh patah. Nah, ini nanti kita minta fatwanya dari Pak Ustadz. Ini kebanyakan kan gitu, Pak Ustadz. Makanya di dalam kita ada penanganan hewan ini diperhatikan terkait dengan masalah kesejahteraan hewan. Jadi orang yang di tempat penanganan hewan pada saat mau dibawa dari kandang atau mau dibawa ke tempat pemotongannya itu harus punya tempat rampa. Kalau di istilahnya rampa itu tempat dia naik tangga. Harus ada punya tangga, itu syarat dari kesejahteraan hewan. Nah, ini tidak boleh tidak ada. Dia ada juga biar nyaman, nggak stres gitu ya. Jadi Islam ini sudah mengatur itu ya Pak Ustadz ya. Jangan memperlakukan hewan dengan cara yang kasar. Kan menyembelihnya pun juga harus dengan pisau yang tajam. Jangan disiksa hewan itu. Jangan dilihatin lagi potong hewan kawannya di situ kita lihatin, itu nggak boleh ya. Iya, itu pun juga diatur di dalam Islam. Nah, sebenarnya sekarang itu kan dunia barat ya. Itu menerapkan di rumah potong hewan. Itu seperti itu menjaga kesejahteraan hewan itu. Ada padatnya ya Ustadz ya. Itu dipergunakan oleh orang-orang barat. Dengan kita yang Islam sendiri itu tidak mempergunakan aturan-aturan itu. Orang yang melakukan, orang barat yang enggak begitu paham dengan hukum-hukum Islam, aturan-aturan Islam malah mempergunakan itu.
Iya. Oke. Mungkin itu. Oke, dokter, Ustadz kita harus break dulu nih, semakin menarik perbincangan kita di pemirsa. Kami mengundang kita bisa tahu apakah ada cara awam atau memang harus dibawa ke dokter hewan, apakah sudah ganti gigi atau ini gimana? Ya, jadi terkait dengan persyaratan ini, misalkan untuk masalah umur ya. Umur sebenarnya kalau kita teliti itu kita minta tolong penjualnya saja itu yang bukakan dulu giginya misalkan. Nah, ini perbedaannya tuh sangat mencolok. Oh iya ya. Iya, sangat mencolok untuk gigi-gigi seri yang belum berganti, kita anggaplah jari 4 kita, ya kan. Ini gigi seri. Kalau sudah berganti dia jadi jari jempol. Lebih besar. Lebih besar. Jadi setiap gigi permanen itu lebih besar dari gigi seri. Ya, jadi kasat mata sekali. Kasat mata, ya kasat mata. Akan tetapi kan ada yang ragu, ini kambingnya besar kok. Lihat giginya masih kayak ya kan, kayak pisang kecil-kecil, ya, pisang kecil. Nah, ini belum ganti gigi. Iya, belum jelas umurnya. itu ya. Itu jelas. Jadi badannya saja besar, tapi umurnya belum masuk. Jadi persyaratan utama tentu saja apa yang sampaikan Pak Said tadi, umur dulu, ya kan. Umur kita pastikan, kemudian nanti cari yang besar, ya kan, yang banyak dagingnya untuk bisa dibagi-bagikan ke masyarakat. Tapi apabila itu tidak juga bisa saya ragu tidak bisa. Nah, ini kan dinas pertanian dan ketahanan pangan Kota Palembang, itu kan ada bidang peternakannya, ada dokter hewannya di situ, itu bisa diundang, dipanggil untuk mendamani. Itu kita setiap itu Pertamina, ya kan, Pertamina kalau di kota itu Pertamina yang sering itu panggil. Ada orang, ada juga masyarakat dari masjid itu mau lihat, dari poligon itu sering itu, ya kan, lihat itu saya udah belikan sapi di sana, udah coba dicek umurnya sehat apa cukup apa belum, kesehatannya gimana. Itu memang tugasnya pemerintah untuk memastikan itu. Ya, akan tetapi ke depan kita perlu mensertifikasi hewannya ini, ya kan. Nah, ini saya melihat ini kan perlu ada ya undang-undang yang terkait dengan ini, mungkin dimasukkan di pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, tentang jaminan produk halal, ya kan. Mungkin bisa itu bagian ditambahkan gitu ya. Ditambahkan di bagian untuk terkait dengan masalah sertifikasi untuk hewan kurban, ya kan. Jadi ini tetap menjadi tugas dari pemerintah, tentu saja dari dinas sendiri tidak bisa mensertifikasi itu, ya kan. Tentu dari sama dengan produk halal yang kita tahu bahwa itu kesehatan dari segi misalkan RPH untuk personalnya kita tahu, tapi kan perlu sertifikat halal dari kalau dulu MUI ya, kalau sekarang ini kan BPJPH. Jadi itu mungkin ini harus dimasukkan di situ. Ya, penting sekali karena untuk ketenangan bagi pembeli juga ya, dokter ya, selain melihat gigi, kemudian juga sehat. Nah, ukuran sehatnya ini dokter, tadi kan kalau tadi ini saya mau menenangkan masyarakat juga ya, karena selama ini kan masyarakat berpikir ya karena mulut dan kuku penyakit PMK ini menyebabkan akan ada dampaknya. Mungkin kita lebih dielaborasi lagi sih, dokter, ini nih penyakitnya hanya untuk sapi atau hanya untuk kambing sesama mereka saja, kemudian kira-kira gejalanya apa gitu, dan dipastikan memang dokter tadi juga mengatakan memang tidak akan menular pada manusia ini. Ya, jadi hewan penyakit PMK ini gejala pertama yang muncul itu demam tinggi, kan, demam tinggi, kemudian hipersalivasi atau berliur ya. Ngeces kalau kita itu ngeces. Ini bahasa yang gampang, ini ngeces. Kemudian itu dia tidak mau makan. Nah, tapi kalau masih gejala itu, kalau menurut Fatwa MUI ini nggak apa-apa, ini masih bisa, ya kan. Kecuali kalau sudah muncul gejala yang serius, ya kan, itu kukunya lepas, kemudian dia pincang, kemudian itu menjadi ya PMK ini kan kelanjutan dari PMK. Kalau penanganannya nggak bagus itu kulitnya juga melupas, ya melupas. Nah, ini menjadi hewan itu menjadi kurus, ini kan yang jadi persoalan. Ya, itu tadi dagingnya juga sudah berkurang. Iya, nggak bisa jadi kalau untuk tingkat lanjut ini dibilang ini yang berat, ya kan. Kalau yang berat sudah tidak mampu lagi berjalan,
berdiri juga tidak mampu, nah ini kan tidak boleh. Tapi kan dengan gejala yang ringan, masih melepuh, berliur, Itu tidak apa-apa. itu nggak apa-apa. Itu masih bisa ditangani. Mungkin kita berikan obat-obat demam, ya kan? Itu berikan vitamin, itu fit lah. Bisa fit lah 3 hari. Betul, dan itu cepat sembuhnya ya dokter ya. Masyarakat jangan khawatir gitu jangan ya. Khawatir. Dan yang mengkonsumsi ini jangan juga sampai tidak takut makan ya. Ya. Jadi PMK ini tidak menular ke manusia. Saya menyayangkan juga ada statement atau himbauan ini jeroannya jangan dimakan. Sebenarnya jeroannya itu kan masih bisa dikonsumsi, Jadi yang ditakutkan ini penanganan pada saat kita mau memasak jeroan ini kita cuci kemudian nanti sisa-sisa limbahnya itu mengalir ke sungai, ini bisa menular. Karena cepat sekali ya. Jadi tentu saja kalau tidak rusak, ya kan, PMK ini kan tidak merusak organ dalam. Jadi yang dirusak itu kulit aja, kemudian gitu ya, kuku, mulut. Nah, jadi organ-organ itu kalau tidak rusak ya bisa dikonsumsi nanti dia dengan cara pengolahan. Ya, kalau dikatakan masak ya manusia kita kan mesti makan daging harus dimasak, ya kan? Itu mungkin. Ya. Jadi jangan sampai itu yang dikhawatirkan itu kan membuang sembarangan kemudian menjadi pencemaran lingkungan. Terkait dengan virus-virus ini akan menyebar itu yang dikhawatirkan. Tapi sebenarnya sah-sah aja dimakan ya, nggak apa-apa. Baik, saya nanti akan bertanya dengan Ustadz ini teknis-teknis yang mungkin banyak masyarakat juga belum paham bertanya, tapi mungkin ada juga yang memang merawat hewan kurbannya secara pribadi untuk nanti dikorbankan setelah mungkin usianya 2 tahun, kalau sapi kami setelah 1 tahun gitu. Bagaimana caranya untuk merawat ini dengan baik agar nanti kedepannya agar bisa tetap sehat, gemuk kalau ketika nanti dikorbankan, dokter? Ya, jadi pemeliharaan hewan ini kan sama sebenarnya hewan kurban dengan hewan-hewan yang lain. Tapi hewan kurban ini kan dikhususkan untuk meningkatkan berat badan ya, terutama pembentukan daging otot sebenarnya. Jadi tentu saja untuk hewan kurban ini akan sama dengan hewan potong, sapi potong ya, misalkan sapi potong atau kambing potong gitu kan untuk daging. Ini mesti pakan yang diformulasi itu akan berbeda dengan sapi perah, sapi susunya ya. Susu ya, juga sapi pembibitan. Nah, ini akan beda. Jadi dari awal kita mesti harus tahu kalau untuk sapi kurban ini kalau untuk penggemukan itu sebenarnya kalau di usaha penggemukan itu di 2,5 tahun atau 3 tahun itu penggemukan itu namanya. Tapi kan di sapi kurban ini kebanyakan orang membelinya dengan memeliharanya misalkan umur 1 tahun, berarti kan dia butuh waktu 1 tahun untuk pelihara. Habis Idul Kurban ini langsung isi kandang kan untuk pelihara kurban ini, beli yang umur 1 tahun. Nah ini dia masih butuh waktu untuk pertumbuhan. Nah, jadi umur pertumbuhan ini mesti harus tahu bahwa dia masih butuh banyak kalsium, mineral, ya kan. Ini mesti harus untuk pembentukan tulang bukan otot, ya kan. Lebih banyak ke pembentukan tulang, ya kan. Ini pertumbuhan. Nah, di saat-saat menjelang, ya kan, setelah ganti gigi, ini baru dia bisa untuk penggemukan, gitu, Pak. Penggemukan itu kan berarti 2 tahun ke atas ya kalau sapi ya. Iya. Jadi kenapa kita ini kan setelah ganti gigi baru nanti dia kan gemukan itu kan sudah masuk dewasa. Jadi artinya pertumbuhan untuk tulang, untuk pertumbuhan untuk nambah dia tinggi atau besar itu kan sudah mulai menurun, ya kan. Tapi untuk pembentukan otot yang mulai naik itu. Jadi mesti di atas 2 tahun. Ya, penggemukan. Jadi kalau kita berusaha untuk menggemukkan di awal itu rugi saja. Ya kan? Iya benar. Pembentukan ototnya itu enggak sebesar nanti setelah. Lebih ke tulang dia untuk menopang itu. Ya. Jadi setelah dia ganti gigi itu baru difokuskan untuk itu kan masuk dewasa ya. Iya. Kan masuk dewasa, nanti dia baru pembentukan. Jadi pertumbuhannya bukan ke atas tapi ke samping. Jadi benar-benar maksudnya usia yang ideal itu benar-benar di atas 2 tahun, 3 tahunan gitu ya dokter ya.
kan syaratnya kan harus yang gemuk juga bagus untuk ya, ini. kalau sapi-sapi penggemukan di feedlot itu kan nggak perlu lama, ya cukup 3 bulan 4 bulan gitu. Cepet ya, dokter ya. Dengan naiknya berat badan misalkan 1,5 kilo sehari, ya kan. Ya memang tergantung bibit juga. Kalau sapi Bali ini paling di sekitar 0,6 kilo yang bisa kita kejar untuk penggemukannya. Oke. Ya. Dokter, adakah penanganan khusus nanti? Karena kan masyarakatnya khawatir masih apakah ini bekas kena virus ini kan, apakah ini terhadap hewan-hewan kurban yang nantinya akan dibagikan, yang nanti akan dimasak, nanti dijawabnya. Kita harus break dulu pemirsa. Penanganan khusus ini untuk sapi-sapi yang nanti akan dibagikan atau kambing ya. Ya, kalau terkait dengan penanganan khusus ini tentu saja ini terkait dengan masalah sapi. Misalkan sapi ini harus ditangani khusus ya. Khusus artinya kan begini, ini harus memperhatikan dari segi kesejahteraan hewannya. Kalau untuk daging ini terkait dengan higien sanitasinya. Yang lebih penting lagi kehalalannya. Ya, Pak Ustadz, kehalalannya ini mestinya kan penyembelih kita ini di Kota Palembang ini mungkin baru ada 9, ya kan. Kalau ada 1000 masjid, ya kita anggap ke 50% yang melakukan penyembelihan, berarti ada 500 masjid yang melakukan penyembelihan. Itu nggak sanggup yang 9 yang juru sembelih halalnya ini menangani. Nah, ini perlu menjadi perhatian, ini harus selalu ditambah ini. Penyembelih halal ini harus dibina dan sertifikasi, ya kan. Jadi di Sumsel ini ada Juleha. Juleha ini kan anak-anak muda yang menggabungkan diri untuk penyembelih hewan kurban. Nah, ini Juleha, juru sembelih halal sebenarnya. Nah, ini ini bisa kerjasama dengan pemerintah, ya kan, untuk sertifikasi mereka, ya kan. Nah, ini kalau difasilitasi mereka juga melakukan pelatihan sendiri, kemudian dengan biaya sendiri, ya kan. Sertifikasi ini sudah ada, kemarin ada laporan ke saya, kita udah ikut, ada berapa orang gitu ikut, alhamdulillah, ya kan. Alhamdulillah, ini ada tambahan, ya kan, dari 9 yang dulu nggak pernah nambah, 9 itu aja dari tahun berapa. Nah, ini mungkin bisa kita tambah juru pembeli halal. Terus yang kedua, ini masalah untuk sertifikasi, ini untuk pengawasan itu juga, ya kan. Sertifikasi hewannya, sertifikasi peternaknya. Kalau peternaknya ini binaannya kan dinas pertanian, ya kan, dinas peternakan, kesehatan hewan. Ini yang membina mereka. Tetapi hewannya ini banyak yang menyangkut sertifikasi hewannya terhadap keabsahan dari hewan kurban itu sendiri. Ini ada MUI, ya kan, ada dokter hewan di situ, ada pemerintah, kemudian ada BPJPA, ya kan, yang terkait di situ untuk keabsahan itu. Nah, ini disinilah kita berharap ini kepada pemerintah untuk bisa ini fasilitas untuk penyembelihan. Ini penting karena ini terkait masalah higien sanitasi dari hewan kurban, daging hewan kurban. Penting sekali ya itu. Penting sekali. Jadi fasilitas itu di masjid itu tempat pembuangannya, jangankan tempat penyembelihannya, kemudian tempat penanganan daging ini jangan sampai tercemar dengan kotoran-kotoran, ya kan. Ini harus kita jaga higien sanitasinya. Ini satu masalah tempat. Yang kedua, ini masalah tempat penjualan. Ini kalau tempat penjualan hewan kurban, ya kan, kita sekarang ini kan ada di mana-mana tersebar, ya. Kalau menyebar itu mungkin bisa beternaknya saja boleh menyebar. Di mana saja kamu Anda bisa membudidayakan atau beternak sapi hewan kurban itu. Akan tetapi untuk menjualnya ini ada tempat khusus yang bisa nih sama-sama kita sertifikasi. Iya, ada dokter hewan yang di situ, ada tenaga dari dinas, ada tenaga dari MUI, ada dari BPJPH. Jadi pasar hewan yang ya satu saat setelah hewan kurban ini bisa kita jadikan jadi pasar hewan beneran, secara reguler. Orang bisa datang ke Palembang, di situ bisa beli hewan, bisa mudah-mudahan itu bisa terwujud. Betul. Agar sampai kepada masyarakat juga, masyarakat jadi lebih tenang, sudah halal, sehat juga, gitu ya dokter ya. Baik. Terjamin, paling tidak terjamin di situ bisa diawasi kesehatannya dari segi, kalau untuk hewan kurban sertifikasi keabsahan dari hewan kurban itu. Ya kan? Kalau sekarang ini kita sertifikasi di kandang, besok udah ganti hewannya kan. Iya benar. Iya kan? Iya. Ini yang jadi persoalan.
sasaran. yang Kalau di dikhawatirkan. satu tempat itu kita bisa sertifikasi satu-satu. Betul, Ya. bisa diawasi juga dengan Bisa baik diawasi. gitu ya, karena satu tempat gitu ya. Iya. Baik. Nah Ustadz, karena ini